semua, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube kami. Nah, kali ini ada yang beda, yaitu aku mau bahas tentang bubur bayi. Kali ini bukan tentang foto bayi karena kita terlalu bosen. Banyak banget ibu-ibu yang tanya bubur bayi apa sih yang paling pas kalorinya untuk bayi. Nah, hari ini aku mau review dari 4 merek terkenal yang biasanya ada di pasaran dan selalu ada ya kebanyakan di Indonesia. Ini ada 4 yang terkenal, yaitu Promina, Sun, Cerelac, dan Milna. Nah, untuk perbandingan yang Affair hari ini aku mau pakai yang sama rasanya, yaitu rasa kacang hijau. Jadi untuk rasa kacang hijau ini kita akan menyelidiki kalorinya seberapa, mana yang kalorinya paling tinggi dan mana yang kalorinya paling rendah, harganya, dan juga kandungan gula serta garamnya. Dan kenapa aku ada ini beberapa mangkok-mangkoknya, akan nanti aku mau bikin bagaimana contohnya biar apa ya, biar lebih tahu gitu loh rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa, apakah gampang larut atau enggak, kayak gitu ya Mam. Oke, silakan disaksikan. Untuk yang pertama aku mau review tentang Promina bubur bayi smooth kacang hijau. Nah, di sini ini ada tulisannya gula lebih rendah teman-teman. Nah, gula lebih rendah. Terus ini ada tulisan, mereka mengklaim bahwa Promina ini sumber serat, 11 vitamin, omega 6, omega 3, dan tinggi zat besi. Dan Promina ini diproduksi oleh Indofood Nutrition. Indofood adalah perusahaan yang super terkenal banget di Indonesia sampai saat ini, yang produksinya tuh banyak banget, macam-macam ya Indofood, termasuk Indomie kayaknya. Indomie kayaknya Indofood juga. Baca. Nah, sorry kalau salah ya, boleh dikoreksi di komen. Nah, Promina ini harganya adalah sekitar 13-15 ribu di supermarket dan di toko-toko terdekat. Dan ini memiliki berat 120 gram. Nah, kayak gini kemasannya kotak, dimensinya dia lebar. Terus habis itu di belakangnya ini mereka benar-benar memspesifikkan lebih mendetail tentang mama pemberian makan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi mereka mengklaim bahwa mereka itu memiliki tekstur yang bisa merangsang sistem dari pencernaan bayi. Dan ini dia tinggi zat besi, tinggi kalsium, sumber serat, omega 3 dan omega 6, serta tinggi protein, 11 vitamin, dan 7 mineral. Oke, aku akan review dulu tentang nilai gizinya. Nilai gizinya itu energi totalnya adalah 200 kalori ya, energi total per sajian. Untuk sajiannya Promina ini memakai 5 sendok makan per sajian atau setara dengan 50 gram. Jadi kalau dibikin ini mungkin satu kotak ini bisa untuk dua kali makan, lebih dikit lah kayak gitu ya Mam, 2 kali makan. Terus lemak totalnya 3,5, proteinnya 8, karbohidrat total 36 gram, gulanya ini ada di 10 gram, dan kandungan garam atau natriumnya 65 mg. Jadi gulanya ini 10 gram. Oke, kita mau coba gimana rasanya Promina. Nah, kayak gini. Seperti pada umumnya kemasannya dalamnya seperti ini Mam. Aku buka aja ya. Nah, untuk bubuknya, bentar aku tuang. Kayak gini. Ini 1 sendok makan ya Mam ya. Aku mau pakai 1 sendok makan dulu karena kita cuma mau ngincip aja. Untuk bubuknya warna putih sama seperti susu teksturnya. Kita lihat apakah dia nanti berubah menjadi hijau atau tetap putih, atau memang warnanya putih karena susunya banyak, tinggi kalsium yang tadi sudah diklaim. Kita akan coba di sini ya Mam. Aku mau pakai 2 takar.
Oke. Nah, untuk menyimpannya biasanya kayak gini. Ini biar gak tumpah-tumpah juga. Kita masukin lagi di boxnya. Nah, ini kelebihannya. Salah satu kelebihan kelihatan sepele. Biar nggak tumpah-tumpah, Promina ini pakai box yang seperti ini. Nah, kan? Jadi nggak gampang kebuka waktu kita menyimpannya. Lebih steril juga. Sepele tapi ini berguna banget. Yuk, kita akan harus pakai air hangat ya, Mam, biar dia nggak menggumpal. Oh, ternyata dia tetap putih, Mam. Aku mau kasih lihat agak maju ya, bentar ya. Nah. Jadi teksturnya itu kayak gini. Kelihatannya, Mam ya. Ini aku aduk. Anggap aja ini bayinya udah beberapa bulan ya. Kayaknya airnya kurang. Bentar, aku tambah air dikit. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Dia gampang larut. Gampang banget larutnya. Nah, sama sekali nggak menggumpal ya, Mom ya. Kayak gini. Teksturnya lembut juga. Oke. Aku akan tunggu ini dingin, sama seperti kita ngasih ke bayi. Pasti nggak mau kan bayinya makan yang terlalu panas. Jadi ini aku aduk aja. Aku nunggu dingin. Next, kita mau bahas tentang Sun. Sun ini adalah yang paling murah sih di pasaran kalau aku ngomong. Dan ternyata aku baru tahu bahwa Sun ini sama-sama produk dari Indofood Nutrition. Jadi ternyata mereka ini kakak adik, satu produksi, satu pabrik ya, satu rumah produksi. Nah, ini lebih ekonomis, sedangkan ini lebih mahal. Karena kalau ini kemarin aku beli harga 8.500, mungkin di daerah lain bisa sampai lebih ya, sampai 10 ribuan mungkin. Ini Promina ini sama Sun, Promina ini 13.000, dengan ini 8.500. Jadi selisihnya cuma dikit. Aku nggak tahu apa bedanya ya, nanti kita lihat, kita coba. Dan di sini beratnya sama-sama 120 gram, hanya kemasannya dia lebih tinggi, lebih ramping juga. Terus habis itu di sini dia juga bubur sereal susu rasa kacang hijau. Terus ada serat pangan, tinggi zinc, zat besi, 11 vitamin, 11 mineral, Esen Nutri. Nah, hampir sama. Di sini juga ada tulisan sumber serat, tinggi zat besi, 11 vitamin. Hanya saja di sini ada bedanya, yaitu omega 6 dan omega 3. Sedangkan di sini tidak ada tulisan omega 6 atau omega 3. Hanya ada 11 vitamin, 6 mineral, zat besi, tinggi zinc, dan serta serat pangannya. Di sini juga sudah BPOM RI, sama kayak yang ini juga. Terus untuk takarannya di sini malah kita harus memasukkan 6 sendok makan, Mam. Jadi 6 sendok makan untuk 50 gramnya. Jadi kalau dianggap 120, berarti ini hanya bisa untuk 2 kali makan. Untuk 2 kali makan ya, Mam. Jadi kalau ini tadi, ini 5 sendok makan, ini bisa untuk 2 kali makan, tapi masih ada kelebihan sedikit. Kalau yang ini benar-benar hanya untuk 2 kali makan. Nah, untuk bubur sereal ini dengan Esen Nutri, yang artinya adalah memenuhi kebutuhan zat besi 100% anak usia 6 sampai 12 bulan.
dan dilengkapi dengan 11 vitamin dan 6 mineral. Nah, disusun sampai bentar, sorry salah. Nah, disun bubur sereal ini memiliki kandungan energi totalnya adalah 210. Sedangkan di sini tadi hanya 200 kalori. Ini lebih tinggi ya Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kayak khotbah ini jadinya. Ya, mami-mami semuanya, ini lebih tinggi 10 kalori. Lemak totalnya 3,5 gram, proteinnya 5 gram, hampir sama juga. Karbohidratnya kalau ini tadi 36, ini 39. Terus gulanya ada 13 gram, kalau yang ini tadi hanya 10 gram. Jadi Promina ini lebih rendah gula daripada yang Sun meskipun mereka sama-sama perusahaannya. Dan garamnya, wah ini garamnya fantastik ini. Kalau yang Promina tadi, garam atau natriumnya cuma 65 mg. Yang ini garamnya 135 mg. Wow, tinggi banget. Jadi gulanya tinggi, garamnya juga lumayan tinggi, 13 gram dan 130 mg beserta vitamin-vitamin yang lain. Nah, ini ada komponen. Ternyata di sini juga ada DHA-nya. DHA, kalau ini ada DHA-nya enggak ya? Enggak, di sini enggak ada keterangan DHA, kandungan DHA. Kalau di sini ada tulisan komponen lain DHA 10,5 mg. Jadi dia mengandung DHA juga. Sun bubur bayi sereal susu kacang hijau. Yuk kita coba, kita buka. Untuk kemasannya simple, beda sama yang pun satu perusahaan. Kalau ini tadi ada kayak gini nih, ada kayak penjepit kertasnya. Kalau yang ini nggak ada ya, karena mungkin lebih ekonomis. Nah kayak gini. Banyak reviewnya memang kalau orang-orang dewasa bilang bubur Sun ini itu lebih enak daripada bubur bayi lainnya. Mungkin karena lidahnya orang dewasa kebiasaan suka makan manis, suka makan asin kayak gitu ya. Aku buka. Sama teksturnya seperti Promina, dia warnanya putih serbuknya. Aku juga mau pakai 2 taker aja. Oh tadi agak banyak ya, jadi aku mungkin 2,5 biar sama-sama ukuran gramnya. Aku lebihin dikit. Nah ini. Nah teksturnya putih sama dengan yang Promina tadi. Bentar, aku lipat dulu. Bedanya adalah ketika perusahaan ini bikin kemasannya seperti ini, dia akan tetap rapat meskipun sudah dibuka. Sedangkan kalau nggak ada penjepit kertas yang di tengah ini dia akan tetap kayak gini. Nah, biasanya kalau aku ngakalinya kayak gini sih, ibu. Nah, kayak gini nggak akan dibuka kan ya. Oke, ini penampakan Sun. Aku akan kasih air panas. Sun kacang hijau. Aduk. Sekarang aku bawa lagi sama seperti yang Promina tadi. Aku mau bawa ini ke sini. Nah, kayak gini ya. Ternyata bener kurang lagi. Bentar ya. Warnanya sama, warnanya untuk Promina dan Sun ini sama persis. Dia nggak berubah jadi kehijauan atau apa, dia tetap putih. Aromanya masih di aroma susu yang nggak terlalu kacang hijau. Ada aroma kacang hijaunya tapi dikit banget. Nah kayak gini.
Untuk yang sud ini kita harus agak pencet-pencet karena dia sedikit agak gumpal-gumpal. Jadi teksturnya, nah ini Bapak Ibu. Nah, kayak gini ya. Kita harus pelan-pelan. Nah, ini adalah penampakan dari bubur sun. Kalau dibandingkan dengan yang Promina sama persis ya. Oke, yang ketiga, Cerelac. Kali ini beda dengan Indofood Nutrition. Dari sini, dua Indofood Nutrition. Kali ini kita mau bahas dari produknya Nestle. Jadi Cerelac ini adalah bubur bayi yang satu perusahaan dengan Denko, Lactogen kayak gitu ya. Jadi Cerelac ini miliknya Nestle. Untuk kemasannya, dia berat bersihnya atau netonya 120 gram. Di sini ada tulisannya Craft for Baby Science 1867. Jadi udah lama banget Nestle ini memang berdiri secara internasional. Nah, ini Nestle Cerelac bubur sereal, mulai usia 6 bulan. Rasanya kacang hijau. Dia mengklaim bahwa dia tinggi zat besi dari bahan alam yang dikeringkan, terus omega 3 dan omega 6, 11 vitamin dan 6 mineral. Jadi di sini ada ini apa itu namanya, logonya Nestle, si beruang warna biru. Di sini berat bersihnya karena 120 dan sekali makan itu di sini dianjurkan hanya 4 sendok makan seberat 40 gram. Jadi kalau yang ini dua ini tadi sekali makan 50 gram, yang ini 5 sendok makan, ini 6, yang ini hanya butuh 4 sendok makan saja atau 40 gram. Dan kita akan coba nanti. Terus ukuran sendok makan rumah tangganya adalah sekitar kedalaman 0,8 ya, hampir sama seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar aku ngomong lengkap juga sih, sama seperti yang lain. Cuman ini aku penasaran kenapa dia mengklaim hanya 4 sendok makan saja, sedangkan yang lain ini 5 dan 6. Terus habis itu di sini juga yang lain 40 gram, 50 gram semuanya, yang ini 40 gram saja. Penasaran ya jadinya. Yuk kita akan coba. Oh ya, ini tentang gizinya. Tentang gizinya, ini energi totalnya adalah 180 kalori. Beda dengan yang dua ini 200, ini 110. Sedangkan Cerelac lebih rendah daripada dua temannya ini. Lebih rendah karena dia hanya 180 kalori. Dia mengandung, di sini dituliskan omega 6 1200 mg, omega 3 120 mg. Untuk lemak totalnya adalah 5 gram. Kalau yang ini lemak totalnya tadi 3,5, dia lebih rendah lemak loh yang ini, tapi ini lebih rendah lemak daripada ini. Lemak totalnya ini juga 3,5. Jadi ini lemak totalnya 5 gram, tapi ini terdiri dari lemak trans yang 0%. Dan yang tadi sisanya adalah omega 6 1200 mg dan omega 3-nya hanya 120 mg. Jadi ini lemaknya ini berasal dari omega 6 dan omega 3. Jadi masih sehat banget buat bayi. Kalau yang di sini tadi nggak dikasih keterangan ya guys, jadi aku nggak baca, aku bacanya sesuai dengan yang ada di sini aja. Terus proteinnya 4 gram, karbohidrat totalnya itu 29 gram, gula total itu ada 5 gram. Wow, 5 gram. Jadi kalau yang sini 13 gram, Promina gula totalnya 10 gram. Jadi ini ada 10 dan 13. Kalau yang ini itu setengahnya cuma 5 gram. Wow. Terus garamnya itu 100 mg. Jadi aku penasaran deh ini.
Dia benar-benar punya gizi yang kompleks. Terus habis itu dia mengklaim bahwa dia itu kalorinya nggak terlalu besar juga untuk bayi, jadi mungkin mencegah obesitas bayi juga. Karena sebenarnya bayi itu nggak butuh gemuk, yang penting adalah sehat, gitu ya Mam ya. Kita harus punya persepsi. Orang lain mungkin ngomong, kok anaknya kurus sih, pasti kurang gizi. Enggak Mam, jadi anak itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya tubuhnya, tapi dari bagaimana gizi ini nyampe ke otak dan pencernaan serta milestone-nya ini berkembang sesuai dengan tahap-tahap yang ada. Jadi kayak gitu. Jadi mami itu nggak usah kayak minder, kok anakku kurus ke apa. Yang penting dia sehat, cerdas, nggak sakit-sakitan. Terus habis itu dia pertumbuhannya itu sesuai dengan usianya. Nah ini yang paling dibutuhkan. Memang si netizen itu kadang kok gendut, kok kurus kayak gitu, gitu ya. Nah ini untuk warnanya agak lebih gelap sedikit banget lebih gelap. Jadi ini aku kasih 2 taker sama kayak temen-temennya yang lain ya. Karena ini tadi hanya 4 sendok makan aja sarannya. Nah untuk kemasannya tadi agak sulit dibuka yang sini karena dia itu bentuknya gini, kayak tas. Oke, seperti biasa aku lipat, aku masukkan. Dan sayang banget untuk produk dari Nestle, dia masih seperti ini tutupnya. Jadi sama seperti Sun, dia agak sulit untuk disimpan kalau kita tidak benar-benar memikirkan kerapatannya. Ya mungkin akhirnya aku pakai yang kayak gini. Nah gini, biar nggak gampang tumpah. Nih ya, masih untuk kemasan masih menang di Promina. Yaps, aku akan campur dengan aku akan campur dengan air panas. Oke, kan aku bawa maju ya. Nah, jadi ini penampakan dari Cerelac. Kali ini aku agak kecairan ini. Ntar aku tambahin buburnya ya, biar sama-sama teksturnya. Mungkin aku akan tambahin segini aja. Ini ya. Nah, untuk teksturnya ini, sekalipun tadi aku tambahin, dia itu gampang larut ya, Bapak Ibu semuanya. Gampang banget untuk menyatu dan tidak menggumpal. Ini beneran paling gampang sih aku ngomong di antara yang tadi 2. Kita nanti akan lihat bagaimana Milna, tinggal 1 sih ya perbandingan kita. Apakah Milna itu juga secepat larutnya seperti ini? Oke. Dia benar-benar smooth, lembut. Nah, kayak gini. Oke, kita akan lanjut. Ya, kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu Milna. Nah, Milna ini aku nemunya tentang yang bubur organik. Jadi Milna yang lainnya, untuk yang Milna yang bukan organik itu kebanyakan rasanya rasa yang lain yang bukan kacang hijau. Dan untuk yang rasa kacang hijau aku dapat yang bubur organik.
Jadi ini Milna ini mengklaim bahwa dia itu less sugar dan salt, jadi rendah gula dan rendah garam. Jadi dia merasa dia lebih sehat gitu ya dari yang lain. Yuk kita ulas apakah benar Milna ini lebih sehat dari yang lain. Untuk harganya, yang Cerelac tadi harganya 13.000 sampai 14.000. Aku nemunya kemarin harga 13.000 aja. Salah ya? Oh, sorry. Jadi yang Cerelac ini harga 9.500, murah juga. Tapi tetap murahan ini, selisih cuma Rp1.000 sama Sun. Cerelac cuma 9.500 aja. Beratnya 120 gram. Dia gulanya rendah, garamnya juga lumayan rendah, kalorinya rendah juga. Gampang larut untuk ketika kita diaplikasikan dengan air ya tadi. Cerelac ya namanya. Ini 9.500. Terus yang ini harganya 33.000. Jadi dia lebih mahal daripada yang lain. Jadi Promina 13.000, Sun 8.500, Cerelac 9.500 dan Milna 33.000 karena dia merasa mengklaim bahwa dia organik, rendah gula dan rendah garam. Biasalah ya. Biasanya kalau di supermarket kita kalau lihat makanan yang sehat, kelihatannya sehat, biasanya dia pasti mahal. Entah susu yang rendah lemak pasti lebih mahal, makanan-makanan yang organik pasti lebih mahal kayak gitu. Jadi Milna ini lebih mahal memang dari yang lain. Dan dia punya Milgrow. Apa sih Milgrow? Milgrow ini adalah Milna bubur bayi membantu memenuhi kebutuhan gizi si kecil untuk menunjang aktivitasnya. MPASI yang baik merupakan makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan zat gizi. Terus kandungan nutrisi Milna bubur bayi mendukung kebutuhan nutrisi si kecil selama metode 1000 hari pertama di kehidupan. Jadi kayak gini. Dia tinggi zat besi dan zinc, tinggi kalsium, bebas gluten. Gluten itu adalah zat yang membuat produksi insulin itu agak tertekan atau bikin gula darah kita tinggi. Itu gluten ya namanya. Terus dia lebih rendah gula dan garam, omega 3 dan omega 6 kayak gini. Untuk takarannya dia menakar yaitu sekali makan adalah 4 sendok makan. Sama kayak ini, sama kayak Cerelac, dia cuma 4 sendok makan aja. Terus dimasukkan ke air panas yang tadi sama seperti yang lain. Terus apa lagi ya? Untuk ukuran gizi. Nah, kita lihat apakah si organik ini bisa mengalahkan dua temannya? Apa lebih sehat atau hanya sekedar tulisan saja? Sombong amat. Kita lihat takaran sajinya 40 gram sama seperti Cerelac dan 4 sendok makan. Ini bisa dipakai untuk 3 sajian per kemasan. Jadi Cerelac ini bisa untuk 3 kali makan, Milna juga bisa untuk 3 kali makan. Kalau Sun dan Promina, Sun ini 2 kali makan dan Promina 2 kali makan lebih dikit. Nanggung banget sebenarnya ini. Buat produsen Promina kayaknya butuh banget bikin mending ditambahin. Jadi kita bisa 3 kali makan, mungkin harganya agak dinaikin dikit, is okay kayaknya ya. Biar nggak nanggung. Terus untuk energi totalnya adalah bentar. Ini 170 kalori. Kalau yang Cerelac tadi 180 kalori, selisih 10 ya. Yang ini 210, ini 200 tadi. Jadi 170 kalori energi totalnya. Lemak totalnya itu lebih rendah, yaitu cuma 4 gram yang terdiri dari lemak transnya 0, omega 6-nya 560 mg dan omega 3-nya 86 mg. Bagus sih, lebih rendah juga. Lemak total, oke. Lemak total ini 200, yaps. Lemak totalnya. Terus proteinnya ada 5 gram sama seperti yang lain. Karbohidrat total 29 gram.
Terus ini yang katanya less sugar, rendah gula. Ini gulanya ini 14 gram. Ternyata tetap yang paling rendah yang di Cerelac ya. 5 gram. Cerelac 5 gram. Tapi bedanya adalah di Cerelac ini gula totalnya 5 gram itu terdiri dari sukrosa aja 5 gram. Sedangkan yang di organik ini ada sukrosanya 6, lebih tinggi juga, dan laktosanya 5, tetap dia lebih tinggi. Masih tetap less sugarnya yang di Cerelac, harga 9.500. Terus habis itu garam, untuk kandungan garam atau natriumnya 45 mg. Yang temen-temennya yang lain ini Cerelac 100 mg guys, tinggi juga garamnya. Kalau yang ini 135, wow. Ini 65. Oh, jadi sama. Ini 45. Jadi untuk kandungan garamnya tetap paling rendah yang Milna. Dia benar-benar less salt, tapi untuk sugarnya masih kalah sama si Cerelac. Cerelac lebih less sugar. Terus habis itu di sini nggak ada keterangan khusus. Yang lain sama seperti yang lain, tetap protein, vitamin, kalsium, zat besi, fosfor, zinc kayak gitu-gitu ya. Jadi ini Milna kemasannya hampir sama dengan Promina, dimensinya sama. Nah, kayak ini sama. Kita akan coba buka Milna organik. Oke, ini Milna organik ya. Sorry, ya enggak ketutupan. Ya, ini dia Milna. Jadi dia ini produksinya Kalbe, perusahaannya namanya Kalbe ya. Banyak banget loh susu-susu yang mereknya Kalbe juga. Dan dia ini ada keterangan expirednya masih 29 September 2023. 2023, sorry. Kita akan coba. Agak sulit kayaknya, butuh banget mungkin. Wait. A few moments later. Ya, sudah untuk Milna. Ini sama warnanya putih sama dengan yang lain. Aku akan wanginya susu banget, sama sekali nggak ada bau kacang hijaunya sama sekali. Oke, susu banget dia. Aku sama pakai yang sama dengan yang lain ya. Aku akan pakai 2 sendok takar. Mungkin aku lebih dikit deh. Kayak ini. Milna. Sama seperti yang lain, tetap Promina yang jadi juara dari kemasannya. Nah, praktis banget Promina. Kalau dibawa traveling, dia anti tumpah-tumpah deh kayaknya. Kalau yang ini tetap sama yang lain-lainnya, tekniknya harus seperti ini. Oke, Milna, aku akan tuang air panasnya untuk Milna. Yuk, Milna coba maju ke depan. Wanginya itu susu banget guys. Ini dia juga gampang banget larutnya, dia nggak menggumpal. Nah, super lembut banget teksturnya. Pastinya dengan wangi susu.
tadi soalnya gulanya itu ada laktosa. Jadi laktosa itu adalah gula yang berasal dari susu ya guys ya. Oke. Kita udah selesai buat review tentang kandungannya dari semua bubur bayi instan. Kita akan coba sebentar lagi tentang rasanya bagaimana. Kita mulai untuk mencicip-cicip bagaimana hasil bikinan kita hari ini, bubur bayinya. For your info ya Mam, untuk bubur bayi kali ini reviewnya untuk rasanya itu rasa menurut lidah kami orang dewasa. Jadi lidah aku ya, karena aku orang dewasa. Nanti kembali lagi ke selera bayi masing-masing, sukanya yang mana, karena bayi itu ada yang suka susu, ada yang nggak terlalu suka susu kayak gitu ya Mam. Kalau aku pribadi, aku benar suka susu, tapi aku nggak suka yang terlalu enak. Dan karena ini konsepnya kacang hijau, kita akan pertimbangkan bagaimana rasa kacang hijau di masing-masing produknya. Oke? Ya, kita akan mulai di Promina. Yeay. Sorry. Yes, kita mulai di Promina. Promina ini udah dingin. Warnanya, teksturnya kayak gini, kental ya jadinya ketika dia udah dingin. Kita akan mulai mencicipi. Untuk aromanya lumayan enak, ada aroma kacang hijaunya. Ya, ini kita akan coba di Promina yang udah mengental ini. Rasanya enak. Pas sih kalau aku ngomong, rasanya pas. Jadi kacang hijaunya pas, susunya juga pas, jadi ngeblend enak banget, imbang, nggak enek. Aku suka sih ini rasanya enak. Enak banget Promina, serius. Luar biasa, Promina enak buat aku orang dewasa maupun bayi yang mungkin nggak terlalu suka susu-susu yang terlalu enak. Ini pas. Aku akan minum biar rasanya netral. Untuk selanjutnya mau cobain yang Sun. Oke, kita akan coba yang merek Sun. Nah, ini dia adiknya Promina yang harganya lebih ekonomis. Kemasannya ini dia lagi agak banyak ya tadi ya, karena aku nakarnya juga lumayan banyak. Ini teksturnya masih lembut, masih smoothie gitu ya. Jadi Promina tadi lebih kental. Untuk aromanya, dia aromanya kacang hijau sih. Hampir sama kayak Promina aromanya, ada susu, ada kacang hijaunya. Aku akan coba. Kayak ada pahit-pahitnya gitu sih. Mungkin karena aku habis nyoba Promina minum. Jadi yang di Sun ini kayak essence, lebih ke kayak essence kacang hijau. Jadi dia kayak ada pahit-pahitnya, kayak bukan kacang hijau yang ekstrak gitu, essence sih. Rasa kacang hijau kayak gitu aja. Untuk rasa susunya juga sama sekali aku nggak ngerasain kayak Promina tadi. Beda, meskipun mereka satu perusahaan ternyata memang beda. Mungkin karena harganya juga jauh dari 13.000 ke 8.500. Rasanya sesuai harga lah ya. Oke. Next. Next, kita akan coba yang Cerelac, si rendah gula, cuma 5 gram gulanya. Produk dari Nestle.
Yang unik ini, di Cerelac ini warnanya lebih kehijauan daripada yang Promina, Sun, dan Milna. Nampak banget, dia nggak kuning tapi arah hijau, kayak bener-bener ada campuran kacang hijaunya. Mirip bubur kacang hijau yang ngendap gitu loh, yang udah kental banget. Nah kayak gitu. Baunya juga mirip banget sama bubur kacang hijau. Tapi untuk bau aroma itu lebih kuat di Sun. Makanya aku tadi mikir kayak essence gitu, karena dia kuat banget aromanya tapi rasanya ada pahit-pahit gitu. Oke, kita akan coba si bubur hijau Cerelac yang katanya rendah gula. Apakah dia lebih manis, sama manisnya sama Sun atau Promina yang sebenarnya gulanya lumayan tinggi, atau yang biasa-biasa aja, atau sama sekali nggak kerasa gulanya ya. Aku coba. Well, dia yang paling nggak manis sih menurutku sebelum Milna yang aku coba nanti ya. Di antara tiga ini dia yang paling nggak manis. Rasanya itu mirip banget sama bubur kacang hijau, yang benar-benar bubur kacang hijau alami yang biasanya ibu aku bikin, yang apa itu namanya, airnya dikit udah jadi kayak bubur banget kacang hijaunya. Nah mirip banget sama itu, dan ini versi rendah gulanya, benar-benar gulanya sedikit. Enak, kalau aku sih enak sih ini, nggak terlalu manis, nggak enek, dan rasa kacang hijaunya terasa banget. Good, Cerelac, Nestle, enak, bener-bener kacang hijau. Jadi kacang hijaunya itu masih kayak lumer gitu di lidah kita, bener-bener kayak serbuk-serbuk kacang hijau rasanya. Good. Ya, selanjutnya ada di Milna. Milna organik, bubur termahal kita hari ini. Rasa kacang hijau. Yuk kita coba Milnanya. Wow, dia lebih lembut banget ya, meskipun dia udah kental teksturnya, tapi dia itu lembut. Kelihatan banget kalau dia paling lembut. Ya, aku aduk-aduk lagi. Kayak gini teksturnya. Untuk aromanya, yang Cerelac tadi itu kayak benar-benar bubur kacang hijau yang rendah sama susu juga. Yang kali ini dia susu banget. Susu banget. Susu banget ya ini ya. Kayak nggak ada kacang hijaunya justru. Kayak susu yang diaduk gitu. Oke. Aku akan coba karena dia tadi ngeklaimnya less sugar, less salt, dan kalorinya juga paling rendah. Aku akan coba apakah dia lebih nggak manis daripada Cerelac ataupun yang lain. Yuk, kita buktikan hari ini. Manis teman-teman. Manis. Manisnya itu sama kayak ini, sama kayak Promina. Milna dan Promina manisnya sama, tapi bedanya dia manisnya itu kayak susu, benar-benar kayak susu yang diaduk gitu, kayak jadi bubur susu ini. Untuk rasa kacang hijaunya kayaknya paling rendah di sini deh, dari aroma, dari rasa. Oh ya, meskipun kelihatan mulus, dia agak cair gini, tapi ketika dimakan ternyata masih ada gumpalan-gumpalan kecilnya. Dan ini gumpalannya lumayan banyak daripada yang lain. Milna organik yang susu banget. Yap, sudah semuanya. Jadi kita udah cobain mana sih yang cocok banget, yang menurut manusia yang sudah dewasa ini enak. Untuk rasa, aku
aku akan umumin yang paling mana yang juara, mana yang mungkin kurang pas juga di lidah aku. Tapi kembali lagi ya, itu semua nanti balik ke selera bayi kalian masing-masing. Apakah si bayi kalian suka manis atau nggak suka susu, atau justru suka yang milky banget, suka kayak Mila, itu kembali ke keputusan masing-masing. Cuman ini adalah pandangan sebagai manusia dewasa seperti saya. Dan kemungkinan bayi juga pun merasakan ya mana yang enak, mana yang nggak enak. Untuk gula, juaranya ada di Cerelac. Cerelac gula yang paling rendah. Jadi mami-mami yang pengen banget anaknya nggak terlalu banyak konsumsi gula yang tinggi, ini Cerelac kayaknya recommended banget untuk dicoba, untuk dipakai sebagai MPASI selingan dari MPASI yang alami. Jadi sekali-sekali nggak apa-apa lah ya makan yang instan. Terus untuk harga, pemenang harga yang paling murah adalah di Bubur Sun. Paling ekonomis, paling gampang ditemui di mana-mana, ini Bubur Sun di sini. Tapi untuk kalori, juaranya adalah kalori terendah kita, Milna Organik. Dia lebih mahal, tapi untuk urusan kalori dia lebih rendah, tapi nutrisinya benar-benar yang paling lengkap menurutku. Dan tiba saatnya kita akan menilai tentang rasa. Kira-kira aku pilih yang mana? Ada yang bisa tebak? Nah, untuk rasa yang paling juara di antara 4 produk terbaik di Indonesia ini adalah rasa kacang bubur bayi sereal rasa kacang hijau yang paling enak, jatuh kepada Promina. Ini rasanya paling pas menurutku. Promina ini susunya kerasa, tapi kacang hijau juga terasa. Dan dia sama sekali nggak enek. Yang paling pertama adalah nggak enek sama sekali. Jadi kayaknya ini bikin semangat makannya sekecil banget. Tapi sayangnya gulanya dia tinggi. Mungkin kalau mami-mami semuanya pengen yang rasanya lumayan enak, yang kandungan kacang hijaunya lumayan enak dan kerasa banget, dan tapi gulanya rendah, mami-mami bisa ambil juara kedua aku, yaitu Cerelac. Karena ini paling murah juga, termasuk murah di atas ini. Ini murahnya sekitar 9.500 sampai 10.000 aja harganya. Murah banget kan untuk 3 kali makan. Murah. Wow. Dan rasanya mirip banget sama bubur kacang hijau yang rendah gula. Jadi ini juara kita hari ini. Tapi untuk kemasan tetap juaranya ada di Promina juga. Aku mengapresiasi banget buat Indofood Nutrition. Kalau bikin kemasan itu kayaknya kayak gini aja deh, semua produsen produk-produk bayi. Karena kalau buat traveling ini praktis banget, nggak tumpah, dan ini lebih steril juga sih, karena dia akan tetap tertutup seperti ini. Kelihatannya sepele, tapi ini berguna banget buat mami-mami yang cari praktis. Yeay, Promina juara kita hari ini. Well, itu mungkin review dari 5 produk terbaik di Indonesia. Nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih bagus, terlalu bagus. Ini cuma review aja. Di sini aku lihat semuanya nutrisinya benar-benar baik, terbaik semua. Promina, Sun, Cerelac, dan Milna, semua nutrisinya sudah seimbang dan sudah dibicarakan dengan dokter-dokter ahli di dunia juga, dengan bahan-bahan yang terbaik juga semuanya. Dan di sini aku mau mengapresiasi buat ibu-ibu semuanya, tetap yang paling baik adalah makanan alami untuk bayi kalian. Karena apapun yang instan, sama seperti manusia suka makan mie instan, itu pun nggak baik. Jadi mending si bayi makanan-makanan yang ada di rumah, dan ini hanya sebagai selingan saja. Jadi kayak gitu ya Mam ya. Oh iya, untuk yang mau tanya, berapa sih kalori per hari yang dibutuhkan bayi? Well,
berapa sih kebutuhan bayi untuk MPASI-nya, kalorinya per harinya itu berapa. Jadi kalori per hari untuk MPASI yang dibutuhkan bayi adalah bayi umur 6-8 bulan adalah 200 kalori saja. Jadi ini yang paling imbang, mungkin jangan sampai kurang, boleh lebih dikit aja biar bayi nggak terlalu obesitas. Kemudian untuk usia 9-11 bulan, bayi butuh 300 kalori. 300 kalori untuk usia 9-11 bulan. Dan nanti usia 12-23 bulan, bayi hanya butuh kalori MPASI-nya 550 kalori. Dan ini sudah dibicarakan oleh dokter di Indonesia semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa sih kok harus ada taraf kalori ini? Ini tujuannya adalah supaya bayi ini nanti nggak kelebihan kalori atau obesitas. Yang menyebabkan obesitas adalah ketika bayi makan berlebih atau kalori yang dimasukkan itu berlebih, maka terjadi obesitas. Jadi kita harus mengubah mindset kita bahwasannya anak itu tidak harus gemuk, tapi yang penting dia cerdas, aktif, terus milestone-nya pertumbuhannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Dan itu pun sudah sangat jadi prestasi sih buat Bapak Ibu semuanya. Dan yang bisa menilai anak kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu konten kami selanjutnya. Bye bye.